melakukan sport massage. Di sport massage ini kita akan melakukan mulai dari bagian manipulasi tungkai atas, manipulasi tungkai bawah, dan tumit. Pertama-tama kita melakukan manipulasi di tungkai atas. Di sini ada otot hamstrings dan di sini ada trochanter major. Di manipulasi tungkai atas ada 3. Yang pertama itu ada effurace. Effurace ini juga terbagi menjadi 3. Ini adalah effurace yang pertama. Dilakukan sampai ke tonjolan trochanter major. Dan dilakukan sebanyak 5 sampai dengan 7 kali. Manfaatnya ini untuk melancarkan peredaran darah ke jantung. Selanjutnya ada effurace yang kedua. Di effurace yang kedua ini juga sama, dilakukan sebanyak 5 sampai dengan 7 kali. Dilakukan sampai ke tonjolan major. Dilakukan sampai ke tonjolan trochanter major. Dan ini juga sama, ototnya itu otot hamstrings. Selanjutnya ada effurace yang ketiga. Di effurace yang ketiga ini dilakukan sebanyak 5 sampai 7 kali sampai ke tonjolan trochanter major. Manfaatnya ini tujuannya sama, untuk melancarkan peredaran darah. Selanjutnya manipulasi yang kedua ada shaking. Shaking terbagi menjadi 2. Sebelum shaking kita melakukan petrisase. Shaking ada 1, petrisase yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu menekan, memeras, mencabut. Petrisase yang pertama menekan, memeras, dan mencabut. Dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali. Ini tujuannya untuk melepaskan zat-zat yang masih tersembunyi di dalam agar dibawa terus mengalir peredaran darahnya ke jantung. Dan petrisase yang kedua itu berganti-gantian. Ini juga dilakukan 3 sampai dengan 5 kali. Selanjutnya kita ada shaking. Manipulasi yang ketiga ada shaking. Shaking ini hanya ada 1. Kita pastikan dulu kaki pasien rileks. Dan kita ambil ancang-ancang untuk melakukan shaking. Lakukan 3 sampai 5 kali. Ini dilakukan di bagian otot hamstrings. Ini manfaatnya sangat besar sekali. Kenapa? Karena akan semakin meningkatkan kelancaran peredaran darah ke jantung. Oke. Selanjutnya itu kita melakukan manipulasi penutup. Pengulangan dari effurace 1, 2, dan 3. Dimulai dari sini. Di sini ada otot iliotibial band. Mulai dari otot iliotibial band melakukan effurace yang pertama. Dilakukan 5 sampai 7 kali. Selanjutnya ada effurace yang kedua.
Di sini ada otot hamstrings dilakukan sampai tonjolan bawahan termayor, trochanter mayor. Selanjutnya ada efurase yang ketiga. Oke, bagian tungkai atas sudah selesai dan selanjutnya kita masuk ke bagian tungkai bawah. Di tungkai bawah ini ada otot. Mulai dari nanti di sini ada otot Achilles tendon, soleus, gastrocnemius, iliotibial band. Sini ada 3 manipulasi. Manipulasi yang pertama itu ada manipulasi efurase. Efurase yang pertama dimulai dari otot Achilles tendon, soleus, gastrocnemius sampai ke iliotibial band. Achilles tendon, soleus, gastrocnemius, dan di sini agak dipelankan sampai ke iliotibial band. Dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali. Efurase yang kedua. Efurase yang kedua juga sama, dimulai dari Achilles tendon, soleus, gastrocnemius sampai ke iliotibial band. Dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali. Manfaatnya tujuannya untuk melancarkan peredaran darah. Efurase yang ketiga, dari samping sampai ke iliotibial band, dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali. Selanjutnya kita masuk ke manipulasi petrisase. Manipulasi yang kedua yaitu petrisase. Di sini sifatnya itu memeras, menekan, memeras, mencabut, menekan. Ini juga dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali. Memeras, menekan, mencabut, memeras, menekan, mencabut. Dan menekannya itu menggunakan jempol. Dan ini seperti biasa melakukan petrisase. Menekan, memeras, dan ini menekan dengan jari jempol. Ini di bagian otot gastrocnemius, soleus sampai ke atasan Achilles tendon. Bisa juga petrisase yang kedua. Menekan, memeras, mencabut. Selanjutnya kita masuk ke shaking. Masuk ke shaking, pastikan kakinya kering dan pastikan kaki pasien rileks. Dan kita mengambil ancang-ancang untuk melakukan shaking. Shaking dilakukan turun, tangannya jangan dilepas. Manfaatnya sangat besar sekali. Ini sangat untuk meningkatkan kelancaran peredaran darah pasien, membawa darah pasien kembali ke jantung. Oke, selanjutnya manipulasi penutup. Pengulangan dari efurase 1, 2, dan 3. Efurase yang pertama dimulai dari Achilles tendon, soleus, gastrocnemius, iliotibial band lepas.
Achilles tendon, soleus, gastrocnemius, iliotibial band lepas. Dilakukan sebanyak 3-5 kali. Selanjutnya masuk ke efurase yang kedua. Ini juga dilakukan sebanyak 3-5 kali. Dan masuk ke efurase ketiga. Dimulai dari Achilles tendon sampai ke iliotibial band. Oke. Bagian tungkai bawah sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian tumit. Telapak kaki, mulai dari bagian tumit sampai ke ujung jari. Di sini manipulasinya ada dua, yaitu efurase dan petrisase. Efurase terbagi menjadi dua. Efurase pertama, jika pasien merasa geli, tingkatkan kekuatan agar pasien merasa nyaman dan tidak merasa geli. Sampai ke sini, sampai ke tumit. Dilakukan sebanyak 5-7 kali. Dan mulai dari tumit ke ujung jari. Ini efurase yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke petrisase. Ini sifatnya menggerus. Tangan mengepal, sifatnya menggerus kaki pasien. Dilakukan sebanyak 3-5 kali. Selanjutnya petrisase yang kedua. Sama seperti di awal, dia itu hanya di bagian sini, di bagian lemaknya. Oke, selanjutnya kita melakukan penutup, melakukan pengulangan. Melakukan pengulangan dibuat sampai ke Achilles tendon. Efurase penutup yang kedua. Oke, dan sekarang bagian kaki sebelah kanan sudah selesai. Kita berpindah ke bagian kaki sebelah kiri. Di sini juga sama. Kita melakukan manipulasi tungkai atas. Manipulasi tungkai atas terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada efurase. Efurase yang pertama sampai ke penjualan trochanter mayor. Dan ini dilakukan menggunakan kekuatan dari tenaga badan, jangan kekuatan dari tangan. Agar kita tidak mudah kecapean. Dan tangan kita jangan sampai terlepas, agar kenyamanan pasien tetap terjaga. Selanjutnya kita masuk ke efurase yang kedua. Dimulai dari otot iliotibial band, di sini otot hamstring sampai ke tonjolan trochanter mayor. Dan selanjutnya kita masuk ke efurase yang ketiga. Ini juga dilakukan sebanyak 3-5 kali. Selanjutnya kita masuk ke
Petrisase. Petrisase ini kita keringkan dulu. Di sini sifatnya menekan, memeras, mencabut. Dilakukan sebanyak 5-7 kali. Selanjutnya petrisase yang kedua dilakukan secara bergantian. Ini manfaatnya sangat besar agar otot-otot zat-zat yang tertinggal di dalam bisa terangkat keluar. Selanjutnya kita melakukan shaking. Shaking usahakan kaki pasien rileks dan kita mengambil ancang-ancang. Dilakukan sebanyak 5-7 kali. Selanjutnya kita masuk ke manipulasi penutup, yaitu efurase 1-3. Efurase pertama sampai ke tonjolan trochanter mayor. Efurase kedua. Dan selanjutnya efurase ketiga. Dilakukan sebanyak 5-7 kali. Selanjutnya kita masuk ke bagian tungkai bawah, manipulasi tungkai bawah. Di manipulasi tungkai bawah ini ada 3. Yang pertama efurase. Efurase terbagi menjadi 3. Efurase pertama dimulai dari otot Achilles tendon, soleus, gastrocnemius sampai iliotibial band. Nah, dari Achilles tendon, soleus, gastrocnemius dan lepas sampai ke iliotibial band. Achilles tendon, soleus, gastrocnemius sampai ke Achilles tendon. Dilakukan sebanyak 3-5 kali. Manfaat ini untuk melancarkan peredaran darah. Sisa-sisa zat-zat yang terangkat keluar kembali melancarkan peredaran darah. Efurase yang kedua. Ini juga sama, dilakukan sebanyak 3-5 kali. Selanjutnya ada efurase yang ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke petrisase. Petrisase yang pertama memeras, menekan dan mencabut, dan satu lagi jari jempol untuk menekan. Seperti ini, menekan, memeras, mencabut, dan jari jempol menekan. Dilakukan sebanyak 3-5 kali. Di sini ada otot gastrocnemius, Achilles tendon sampai di atasan Achilles tendon, dan di sini soleus. Dan selanjutnya itu kita melakukan shaking. Shaking selalu utamakan agar kaki pasien rileks. Dilakukan sebanyak 3-5 kali. Dan tangannya ini seperti ini. Dia menarik seperti ini. Dilakukan 3-5 dan kita harus mengambil ancang-ancang.
atas. Selanjutnya kita melakukan penutup, yaitu efurase 1, 2, dan 3. Efurase pertama, efurase kedua, dan efurase ketiga. Kita masuk ke bagian bawah, ke bagian tumit. Di sini ada manipulasi, efurase, dan petrisase. Efurase pertama dilakukan sebanyak 3-5 kali. Jika pasien merasa gelit, tambahkan tenaga kekuatannya agar pasien merasa nyaman. Selanjutnya ada efurase yang kedua, dimulai dari tumit atas sampai ke bawah, ke jari-jari. Selanjutnya ada petrisase. Petrisase yang pertama itu sifatnya menggerus. Petrisase yang kedua, selanjutnya kita masuk ke penutup. Penutup itu pengulangan dari efurase 1 dan 2. Ini juga manfaatnya untuk melancarkan peredaran darah dari tumit dan dibawa ke atas, ke jantung. Selanjutnya efurase yang kedua. Dilakukan sebanyak 3-5 kali. Bagian kaki sudah siap, kita lanjut ke bagian punggung. Di bagian punggung di sini ada otot trapesius, di sini ada otot deltoid, dan di sini ada otot infraspinatus. Di sini ada teres minor, teres major, di sini ada otot triceps, dan di sebelah sini ada otot biceps. Triceps, biceps, teres minor, teres major. Selanjutnya di sini ada otot latissimus dorsi, dan di sini absiku. Selanjutnya kita masuk ke manipulasi bagian punggung. Di sini manipulasi ada terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada efurase. Tujuan dari efurase meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot. Efurase pertama. Yang pertama itu ada efurase. Efurase kedua. Selanjutnya kita masuk ke manipulasi yang kedua, yaitu ada friction. Tujuan dari friction untuk meningkatkan sirkulasi darah pada area punggung dan mengurangi ketegangan otot pada punggung, serta manfaatnya mengurangi nyeri punggung, meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas punggung. Dibawa keluar sehingga peredaran darah lancar. Di sini dia masuk ke dalam. Dilakukan sebanyak 3-5 kali. Ini kenapa merah? Masuk angin? Bukan, tapi ini merah karena zat-zat di dalam terangkat ke atas, sehingga
kelancaran peredaran darahnya semakin normal ke jantung. Selanjutnya ini sebelah di sini ada tulang punggung, di sebelah tulang punggung kita melakukan friction ke dalam. Dilakukan sebanyak 3 sampai dengan 5 kali. Oke, selanjutnya kita masuk ke skin rolling. Skin rolling melepaskan lengketan-lengketan pada kulit dengan otot. Dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali. Ini biasanya kita kecapean kulit dengan otot jadi lengket. Makanya sekarang kita melepaskannya. Di sini mulai dari otot latissimus dorsi sampai ke infraspinatus. Oke, selanjutnya sebelah sini kita lakukan hal yang sama. Melepaskan lengketan-lengketan antara kulit dengan otot. Selanjutnya kita masuk ke manipulasi yang ketiga. Ke manipulasi yang ketiga ini yaitu namanya tapotemen. Tapotemen ini terbagi menjadi 3. Tapotemen dilakukan di bagian yang sudah kita friction, yang bagian merah. Kita melakukan tapotemen. Yang pertama itu ada Manfaat dari tapotemen untuk meningkatkan sirkulasi darah pada area yang ditap, mengurangi kekentalan darah, dan mencegah pembentukan bekuan darah, meningkatkan pengiriman oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh, serta mengurangi stres dan ketegangan otot, dan meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Tujuan dari tapotemen untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular, mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke, serta mengurangi gejala kelelahan dan kelemahan. bagian sebelah sini juga. Dan selanjutnya itu ada hicking. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ke Vulcan. Dan selanjutnya ada manipulasi variasi. Dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali putaran saja. Oke, dan selanjutnya kita melakukan manipulasi penutup, yaitu pengulangan dari efurase pertama dan kedua. Efurase pertama efurase yang kedua Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bagian bahu.
Di bagian bahu ini juga ada 3 manipulasi. Yang pertama, efurase. Efurase terbagi menjadi 2. Efurase pertama. Selanjutnya efurase kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke petrisase. Petrisase ini ada 1. Dia itu di bagian lemak aja, menekan, memeras dan menekan. Oke, dan di bagian di sini juga. Selanjutnya itu kita shaking. Dan di bagian sini juga shaking. Selanjutnya kita masuk ke manipulasi penutup. Pengulangan dari efurase 1 dan 2. Masuk kembali ke efurase 2. Jadi inilah dia masa sport bagian punggung, bagian tungkai atas, tungkai bawah, dan tumit bagian belakang. Demikian video massage yang saya buat. Terima kasih.